Oke halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Oke, di video kali ini saya mau ngasih makan indukan Borneo karena hari ini adalah hari pertama telurnya menetas ya. Nah, ini makanan yang sudah kita siapkan, yaitu ada jangkrik, kemudian ini ada sedikit kroto ya. Nah, jadi kalau biasanya hari pertama menetas itu saya nggak ngasihnya banyak-banyak ya, karena biasanya juga indukan belum memberi makan anakannya, sekitar 2-3 jam itu masih belum dikasih makan ya. Nah, jadi ciri-ciri kalau indukan sudah menetas itu adalah seperti ini ya, kita langsung lihat aja guys ya. Nah, itu dia. Oke, ini dia. Jadi ciri-ciri kalau sudah menetas itu biasanya indukan udah buang cangkang telur. Yang mana cangkang telur ini bisa saja dibuang di sudut kandang, di bawah, kemudian di bagian sini juga bisa, sering ya. Tergantung dari tipe-tipe indukannya ya. Jadi kemudian apa yang membedakan indukan mecahkan telur dengan telur yang sudah menetas? Jadi sebenarnya simpel aja. Kalau misalnya dia menetas itu dia telurnya itu terbelah dua seperti ini ya. Tapi kalau misalnya dia itu buang telur, kebanyakan telur itu hancur dan biasanya hanya di bagian sini atau di bagian ujung atau di bagian pangkal telur. Ya hanya dilubangin seperti itu ya. Dia nggak belah dua seperti ini. Nah, itulah yang membedakan indukan sudah menetaskan telur atau buang telur ya. Nah, jadi kalau makanan yang kita kasih seperti biasa, ini ada kroto, kemudian jangkrik. Nah, ini dia jangkrik. Kalau bisa jangkriknya yang masih kecil-kecil, ini campur ya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sudah berbulu, ada yang ya macam-macam lah gitu ya. Tapi diutamakan kalau bisa yang kecil. Nah, setelah itu diusahakan kandang kita kontrol terus supaya anakan terjaga ya. Yang pertama terjaga makanannya ya. Yang kedua terjaga keamanannya ya. Yang mana kalau makanan nggak terjaga, biasanya anakan menjadi sakit ya. Seperti yang terjadi kemarin, berak kapur dan lain-lain ya. Dan juga kalau bisa usahakan makanan yang kita kasih itu juga segar-segar, jangan yang sudah tidak layak dikonsumsi ya. Seperti kalau kroto ini masih segar, baunya juga masih segar, nggak bau macam-macam ya, bau tengik atau yang lain. Dan juga usahakan jangkriknya sehat dan tidak mati gitu ya. Kalau banyak yang mati itu biasanya sudah tidak bagus lagi untuk dikonsumsi oleh murai batu. Oke, ini kita langsung saja kasih ke indukan supaya indukan tidak stres. Tuh. Nah, jadi kembali lagi ke cangkang telur. Ada juga salah satu indukan biasanya itu dia kalau menetas cangkangnya itu dimakan ya. Dimakan sampai habis. Jadi kita nggak tahu bahwasanya murai itu sudah menetaskan anakan. Maka dari itu kita harus mempunyai buku catatan ya, catatan simpel boleh. Tanggal bertelur, tanggal mulai mengeram, dan tanggal perkiraan menetas. Jadi kita ada ancang-ancang untuk memberi pakan indukan. Dan kebetulan ini si Borneo kita pisahkan karena kejadian kemarin dia membantai anakannya.
Jadi supaya tidak terjadi kejadian yang serupa, jadi kita sekat ya kandangnya. Ini pakai sekat, itu ada lubang, itu saya sekat dengan kawat drum ya. Ini masih pagi, agak mendung guys, agak mendung. Jadi gelap sekali ya. Jadi mohon maaf kalau cahaya yang di kamera ini kurang terang ya, karena juga kondisi. Nah, biasanya juga indukan ini masih lama mengerami anaknya ya. Anakannya itu menghangatkan ya. Tuh dia. Tuh dia masih menghangatkan di dalam. Kalau biasanya sudah mulai dikasih makan, itu baru indukannya sering beraktivitas di luar ya, yaitu sibuk mencari makan dan mempersiapkan makanan. Tapi kalau dia baru netas itu biasanya ya masih gitu aja guys, bolak-balik masih ngeram-ngeram aja gitu ya, jarang dia keluar sampai menunggu telur yang satunya lagi menetas. Tapi dia nanti juga memberi makan anakan yang pertama kali menetas, yaitu sekitar 3 jam setelah penetasan. Nah, jadi seperti itu ciri-ciri khusus murai batu yang sudah menetas, dan membedakan telur murai batu yang menetas atau dibuang ya. Coba saya ambilkan contoh dulu. Oke, ini kebetulan saya banyak stok telur ya, jadi sebagian saya simpan, sebagian udah dibuang ya. Nah, ini kita lihat ciri-ciri telur yang dibuang dan telur yang menetas ya. Nah, ini udah pasti telur yang dibuang, maksud saya seperti ini tadi ya. Nah, ntar kita ambil, kita bedakan dengan yang ini ya. Tuh. Nah, jadi terlihat berbeda guys ya antara kedua telur ini. Yang satu ini belah dua, yang satu ini pecah di bagian tengah. Nah, ini sudah pasti mustahil dia menetas, karena gimana mau ngeluarin anaknya ya. Tapi kalau seperti ini biasanya insya Allah menetas ya. Itu dia perbedaan dari telur yang dibuang sama telur yang menetas ya, memang benar-benar menetas. Tapi kalau telur kosong ya seperti ini ya. Nah, telur kosong ya utuh seperti ini gitu ya. Tuh. Jadi udah cukup jelas bahwasanya, dan mudah-mudahan memang benar-benar menetas ya, karena pengalaman seperti itu. Ya, kira-kira seperti inilah guys ya, ciri-ciri telur murai batu yang menetas dan telur murai batu yang dibuang. Oke, ini kita pisahkan aja. Nah, pertanyaannya mungkin, kenapa kok ada indukan yang kalau menetas telurnya dimakan? Karena telur yang dimakan, karena cangkang telur tersebut banyak mengandung kalsium. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan indukan, yaitu dia memakan kembali cangkang telurnya supaya bisa dicerna kembali, kan gitu. Tapi ada juga yang enggak dimakan, jadi dia makan dari telur ayam yang kita kasih, misalnya tulang sotong dan sumber kalsium yang lainnya ya. Nah, itulah dia alasannya kenapa indukan makan telur, maksud saya cangkang telurnya ya, bukan telurnya, cangkang telur yang sudah menetas ya. Jadi seperti itu ya, mungkin sudah cukup jelas. Itulah kira-kira tanda-tanda murai batu yang sudah menetas. Jadi kita tunggu dan kita, oh ini udah indukannya lagi keluar tuh, lagi cari makan ya. Bisa kita periksa guys, karena saya takut kejadian kayak kemarin. Jadi nanti kita periksanya pada umur 3 atau 4 harian aja ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.